Wis ya. Hai guys, kembali lagi ketemu saya. Assalamualaikum, kembali lagi di channel kami Bibit Konstruksi. Sesuai dengan video yang sebelumnya, kemarin kan kita bahas desain eksterior ya. Tapi benang merahnya itu kita sebenarnya akan menonjolkan desain interior. Jadi di Bibit Konstruksi sendiri kita bisa mengerjakan apapun ya, sesuai dengan yang berhubungan, bukan sesuai dengan, pokoknya yang berhubungan dengan bangunan atau konstruksi. Jadi dari desain, gambar kerja, pertama layout dulu, di situ menyesuaikan dengan kebutuhan ruang, terus setelah oke, baru kita desain secara keseluruhan atau desain all ya, sesuai konsep yang diinginkan. Terus muncullah gambar 3D. Gambar 3D itu sebagai visual untuk klien atau sebagai bayangan nanti loh rumahnya itu jadinya seperti ini, seperti itu. Dan dari situ maka bisa muncul apa yang dinamakan RAB atau rencana anggaran biaya. Jadi overall itu total berapa, terus biar klien itu tahu berapa budget yang harus dikeluarkan gitu. Kalau semisal budgetnya itu tidak sampai, nah, pasti ada diskus lagi tuh. Nah, itu gunanya seorang desainer, gimana caranya dengan budget yang dimiliki oleh konsumen, seorang desainer itu bisa mengaplikasikannya atau istilahnya ngecake. Oke, langsung saja kita bahas mengenai desain interior dari rumah ini. Ini konsep Eropa klasik dengan semuanya serba putih, terus ada roster, terus ada permainan dari hebel biar tidak monoton, satu. Kedua, tetap tidak meninggalkan kesan klasiknya. Jadi kadang bentuk-bentuk roster itu ada yang klasik, ada yang modern. Jadi bentuk-bentuk seperti roster-roster yang beredar ya, atau yang dijual itu bentuknya kan aneh-aneh. Dan itu semua itu pasti ada konsep. Jadi suatu bentuk itu pasti ada konsep, karena konsep itu, makanya konsep itu sangat penting dan konsep itu mahal. Ini teras, dari kursi putih, meja putih, plafon putih. Ini masih perbaikan ya teman-teman. Terus dari kusen-kusen juga putih, terus tralisnya juga putih. Jadi kesan klasiknya menurut saya dapat. Teman-teman harus tahu ya, sebuah desain itu, penilaian desain itu subjektif, bukan objektif tapi subjektif. Menurut kita bagus, belum tentu menurut orang lain bagus. Tapi sebagai seorang desainer, terus kita berbicara dengan klien, gimana caranya klien itu paham dengan konsep kita, dengan desain kita, dan suka dengan desain kita. Selama konsumen itu suka, ya aman. Walaupun nanti kolega, oh, ini gini. Karena yang tahu, yang bisa merasakan adalah klien itu sendiri. Oke, sekarang kita mau bahas lantai. Kita ini menggunakan marmer teman-teman. Jadi jangan itu ya, underestimate, karena klien kita ini dia basicnya entrepreneur, jadi dia pengennya serba natural, serba klasik, dan dia mempunyai pikiran-pikiran yang nggak semua orang paham. Ini lantai kita menggunakan marmer. Ini marmer lokal, marmer dari Tulung Agung. Lalu
ukurannya itu adalah 60 kali 60. Ini biasanya kalau di Tulungagung bisa dibilang dia termasuk golongan marmer putih. Ini namanya marmer batik super. Batik super. Dan di marmer Delidir pun juga jual batik super. Harga kurang lebih 300-an ribu per meter perseginya. Nah, bisa dilihat. Terus ini ada kaca. Kenapa ada kaca? Kenapa, Mas? Untuk teman-teman ketahui, apabila teman-teman mempunyai kendala di sebuah ruangan yang sempit, nah, biar terkesan luas, maka untuk mengakali, teman-teman bisa menggunakan kaca. Nah, jadi kaca ini sebagai point of interest juga di dalam ruang tamu ini, karena ini kalau dinyalakan, oh itu dimatikan teman-teman, enggak di. Ini sebagai buat mengakali atau biar terkesan ruang tamunya ini luas. Jadi kita menggunakan kaca, tetap dengan list warna putih sesuai dengan keinginan klien itu sendiri, karena klien kita suka warna putih, memang kulitnya putih. Terus kita masuk ke ruang tengah atau ruang keluarga, tapi ini mau digunakan sebagai kantor teman-teman. Tetap kita menggunakan untuk lantainya biar inline dengan ruang tamu, kita tetap menggunakan marmer 60 kali 60, marmer lokal, marmer dari Tulungagung. Terus tetap ada kaca, tapi ini kaca yang berukuran besar, 2 kali 2,5. Fungsinya kembali lagi yaitu biar ruangan ini terkesan lebih luas. Jadi teman-teman bisa mengaplikasikan di rumah teman-teman atau kantor teman-teman. Dan ini ada 2 ruangan yang nantinya mau dibuat office juga. Terus ini banyak lampu atau lighting, dan titik-titiknya ini juga sudah diperhitungkan ya teman-teman. Ada 12 lampu dengan wattnya itu tetap kecil karena lampu banyak, jadi biar tidak terkesan sulap tuh bahasa Indonesianya apa ya? Silau. Silau. Terus ada exhaustnya, karena klien kita ini sama koleganya itu kan suka merokok, jadi ya tetap harus ada exhaust biar tidak pengap. Oke, terus di sini ada tempat servis ya, ada toilet, ini servis, mau wudhu, ada wastafelnya, tetap harus ada kaca list putih. Itu jadi karakter dari ruangan ini. Terus ini nanti untuk interiornya teman-teman bisa bermain ini. Ini sebenarnya lebih bagus lagi kalau ceilingnya itu drop ceiling atau up ceiling. Terus di pojok-pojoknya itu ada garis-garis lampu itu ya di dalamnya, itu akan lebih bagus. Tapi kembali lagi karena terkendala dengan budget, kita sebagai desainer harus benar-benar bisa menyiasati itu. Terus ini nanti rencananya mau dikasih meja besar karena buat meeting. Soalnya ini nanti kalau dikasih meja besar, kalau tidak ada kaca pasti akan terlihat tetap sempit karena karyawannya lumayan. Jadi kita terpaksa, atau bukan terpaksa, kita mengakalinya dengan menggunakan kaca biar kesan luasnya itu tetap bisa merangkul semuanya. Gitu ya teman-teman. Jadi desain interior itu biasanya
Yang sering terjadi itu beda kontraktor ya teman-teman, tapi di Didit Konstruksi kita bisa menjadi satu, bisa mengerjakan konstruksi dan include dengan desain interiornya, karena ini banyak barang-barang yang tetap custom karena menyesuaikan dan masih tahapan produksi, jadi belum kita aplikasikan di ruangan ini. Tapi paling enggak teman-teman bisa membayangkan, oh dikasih apa gitu. Jadi selain tetap nanti mejanya nuansa putih semuanya, kursi putih, semua serba putih, dan biar kesan klasiknya itu lebih terasa dan inline dari setiap meja atau kursi yang digunakan. Oke, gitu dulu teman-teman. Semoga sedikit ini bisa paling tidak memberikan pencerahan tentang desain interior. Jadi intinya desain interior itu kembali lagi adalah dia sebagai pemanis ruangan. Jadi tidak semua desainer interior itu paham dengan teknis pemasangan dari sesuatu yang dia kerjakan. Tetap mereka membutuhkan teknisi, dan makanya dalam kontraktor itu ada desainer interior sendiri, ada khusus konstruksi sendiri. Jadi mereka ngeplan gimana caranya membuat sesuatu atau sebuah desain yang memuaskan, yang wow. Itu jadi saling mengisi, saling berkolaborasi. Seperti itu. Dan benar juga tidak semua seorang arsitek itu paham betul dengan apa yang dimaksud pengerjaan pengisian di interior, karena tesnya pun tetap berbeda teman-teman, saya yakin itu. Makanya mereka saling berkolaborasi. Kadang kita membuat desain A, kita mengejar bentuk, tapi untuk secara teknisnya kita serahkan ke tukang atau ke arsitek atau teknik sipil. Nah, itu. Oke, itu ya teman-teman. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video-video yang lainnya. Salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.